Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mau menceritakan perihal angkernya Telaga Sarangan ya. Ini pengalaman dari teman kita namanya RZ ya. RZ ini pernah mengalami hal yang mistis di Telaga Sarangan. Waktu itu dia ada acara sekeluarga untuk menghadiri undangan di daerah Magetan ya. Jadi acaranya itu sore menjelang maghrib lah. Jadi dia itu rame-rame bawa mobil satu keluarga, ayah, ibu, istrinya RZ ini sama anaknya. Dia meluncur pagi-pagi. Dia untuk sekalian rekreasi ke Telaga Sarangan di daerah Magetan sana, Jawa Timur ya. Dia itu menceritakan dia masuk Telaga Sarangan dan membayar administrasi tiket masuk. Terus dia itu naik perahu ya. Dia keliling Telaga Sarangan itu. Tiba-tiba tuh dia melihat ular kecil ya. Tapi bagus sekali ular itu. Dan dia ambil botol aqua waktu ya, botol aqua. Dia ular itu nggak dipegang, dia takut, dia masukkan ke botol aqua. Setelah itu dia masukkan, dia tutup, dia simpan waktu itu. Terus setelah berkeliling-keliling selesai, dia ke daratan selesai. Terus dia dipegang di bawah kan apa tuh ular yang ada di botol plastik tempat air itu aqua itu ya, waktu itu aqua ya, botol air mineral aqua. Ketahuan oleh bapaknya, dia bilang apa itu di botol itu, ular, bagus ini, sama bawa pulang. Akhirnya marah dan bapaknya ini marah, lepas itu, jangan, itu ular kok buat mainan, nanti istilahnya digigit apa di apa, takut gitu orang tuanya itu. Tapi sama RZ itu akhirnya tetap mau dipaksa di bawah, tapi bapaknya itu bersikeras untuk melepaskannya. Jadi sambil RZ sambil marah, ular ini dibuang ya sama botol-botol, tapi nggak dibuka, langsung saja dibuang ke danau Telaga Sarangan itu. Dan akibatnya ini ada anak kecil ini hemaviton, habis itu dibuang, tapi tutupnya itu kayak gini ya, tutupnya ini nggak dibuka, jadi ularnya masih di dalam sini. Jadi langsung dia lempar saja, kan ada airnya juga, dilempar. Jadi agak jauh, jadi agak jauh ke Telaga Sarangan. Habis itu selesai rekreasi, makan-makan, dia pulang dan menuju ke kondangan ke saudaranya, anak buahnya, kata anak buahnya ayahnya yang punya hajat. Biasanya kan kalau ada di desa-desa itu kan ada yang kalau orang punya hajat itu ada yang nyiwer, artinya menjaga. Kalau misalnya ada hujan dia pindah, kalau ada gangguan dia yang menjaga ya. Jadi orang itu orang pintar lah, dia yang punya kelebihan supranatural. Jadi dia tahu ada energi-energi negatif, ada hal-hal gaib. Dia itu sama RZ ini, sama orang tua, sama keluarganya itu, dia hadir. Nah, orang yang pegang hajatan itu, yang paranormal itu, dia tahu kok ini keluarga ini kok datang, tapi banyak ular yang ikut, ular gaib ya, nggak sembarang orang tahu. Jadi dia banyak sekali orang ular ini mengelilingi dia, yang mengikuti dia. Kaget kan? Terus dia itu tanya sama tuan rumah ya, tuan rumah, siapa yang datang itu? Terus tuan rumah ini begini, ada apa memang kok, sama tanya, itu banyak ular
ular besar kecil pada mengikuti keluarga itu, karena RZ ini kan satu keluar di situ, jadi dia diiringi oleh banyak ular. Habis itu si tuan rumah yang punya hajat itu ngomong sama orang tuanya RZ ini, tadi dari mana? Kenapa? Memang saya dari Telaga Sarangan, dia cerita begitu. Ini kok banyak ular yang mengikuti. Terus cerita kalau anaknya waktu di Telaga Sarangan itu menangkap ular kecil dan dimasukkan di botol, dan dia di botol air mineral, dan kembalilah kan dilempar. Oh, terus bilang gitu, dan tuan rumahnya ngomong ke paranormal kalau orang tadi baru dapat ular terus tapi sudah dilempar. Akhirnya dipertemukan ini paranormal sama orang tua RZ tadi. Setelah ditemukan, bicara kalau mungkin dia berbicara sama ular-ular di situ ya, namanya juga orang yang mungkin dia sudah tahu ilmunya, jadi dia bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib di situ. Kalau yang tadi ditangkap itu rajanya ular di Telaga Sarangan. Itu kan takut kan ya, dan orang tuanya itu masih kurang percaya ya. Mungkin dia nggak percaya hal begitu, mungkin dia kurang percaya, nggak yakin ya, diomongin gitu nggak yakin. Dia pikir apa itu gitu. Dan begitu sudah dikembalikan kok masih mengikuti, nggak mungkin pikirannya gitu. Dia mungkin pakai logika saja. Habis itu sudah acara selesai, dia pulang. Mereka semua exit sama keluarganya itu pulang ke daerah Malang, rumahnya memang exit di Malang. Habis itu sampai di Malang kan sampai tengah malam itu, waktu sampai dia itu mau tidur ya, di kamarnya dia masuk kamar jadi sudah banyak ular, jadi kamarnya itu penuh dengan ular, sampai dia mau jalan itu kayak menghindar, tapi dia saja yang tahu, kalau keluarga lain nggak tahu. Jadi di kamar itu penuh, dia pikir dia kecapean, halusinasi apa bagaimana, dia tidur aja. Terus itu ngelilir, dia terbangun yang dia peluk guling itu, dia pikir ular, jadi dia kayak terbayang-bayang ular semua di kamarnya itu. Habis itu dia bilang sama ke ayahnya, dia bilang kalau dia itu lihat ular banyak sekali di kamar. Hanya terus langsung telepon sama paranormal yang ketemu di daerah Magetan sana ya, yang rumahnya dekat Telaga Sarangan, kalau anaknya kejadian begini. Jadi dia telepon dulu ke temannya punya hajat kemarin, terus disambungkan ke si paranormal tadi. Kalau bilang gini saja, dia dikasih saran ya, hajat sama ayahnya dikasih saran untuk kalau malam itu sholat malam, jadi sholat tahajud lah, sama sholat hajat, sholat witir gitu. Sekiranya kayak gitu dia disarankan sama paranormal itu. Jadi dia lakukan selama beberapa hari, ular itu masih ada terus. Jadi yang tahu si RZ ini tiap hari di kamarnya banyak ular, kemana dia ketemu ular kayak terbayang-bayang terus ularnya. Habis sampai berapa 3 hari 4 hari sudah mulai dia agak berkurang kelihatan. Terus konsultasi lagi, terus mungkin ada paranormal yang langsung dia menghilangkan mungkin trauma atau halusinasi di situ, akhirnya dia hilang. Artinya dia nggak kelihatan ular lagi dan dia normal lagi lah ceritanya si RZ sama keluarganya. Jadi itu sebagai pelajaran ya bagi kita semua, kalau misalnya kita ke tempat sesuatu, ke tempat di mana kita yang belum tahu, mungkin meskipun kita tahu kalau ada hal-hal yang kurang baik, kita juga harus permisi dulu, harus kalau ada sesuatu jangan sampai kita mengganggu, kita ada makhluk
hidup di situ. Jangan. Kalau misalnya ada kejadian kayak RZ tadi, ya kalau kita sempat ada paranormal yang menolong, kalau nggak ada bagaimana, bisa terganggu terus seumur hidup. Jadi efeknya itu banyak sekali, jadi harus hati-hati. Segala sesuatu harus dipikir dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu cerita saya mengenai Telaga Sarangan dan ular, raja ular siluman ya, kalau begitu kan biasanya siluman ya, raja ular siluman di Telaga Sarangan. Semoga bermanfaat dan sebagai pelajaran untuk kita semua, dan saudara-saudara bisa terhibur dengan kisah si RZ ini. Terima kasih, semoga RZ juga sehat selalu dan sukses untuk mengarungi hidup ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.